One, two, three, funk it. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit sharing tentang sistem persamaan linear menggunakan metode Gauss-Jordan. Terdapat soal sebagai berikut. Saya akan menyelesaikan soal berikut dengan menggunakan metode Gauss-Jordan, seperti yang telah saya katakan sebelumnya. Pertama, kita representasikan persamaan linear tersebut ke dalam bentuk matriks yang teraugmentasi. Diperoleh sebagai berikut. Kenapa bisa diperoleh nilai matriks tersebut? Karena prosesnya yaitu memindahkan koefisien masing-masing variabel sehingga menjadi matriks berbentuk 3x3. Yang mana sih koefisien dari variabel-variabel tersebut? Di sini saya akan langsung kasih contoh. Misal di sini terdapat x1. X1 di sini di depannya tidak terdapat nilai, tetapi sebenarnya x1 di sini memiliki koefisien yaitu yang bernilai 1. Maka koefisien variabel dari x1 yaitu 1. Bisa langsung saja dipindahkan 1 ini ke dalam siku kurung ini atau yang dinamakan matriks. Sama halnya dengan variabel x1, variabel x2 pun sama seperti x1. Dan variabel-variabel yang lainnya pun sama seperti x1, yaitu memindahkan koefisiennya ke dalam kurung siku ini yang dinamakan matriks berbentuk 3x3. Mengapa dinamakan matriks berbentuk 3x3? Karena matriks di sini terdapat B1, B2, B3, di mana B1 ini baris pertama, sedangkan B2 baris kedua, dan B3 adalah baris ketiga, dan memiliki kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Jadilah matriks berbentuk 3x3. Matriks persamaan linear tersebut acuannya terdapat pada matriks identitas ini. Karena prosedur pemecahan SPL menggunakan metode Gauss-Jordan ini yaitu dengan mengubah bentuk matriks eselon baris tereduksi dengan operasi baris elementer atau matriks identitas, di mana matriks identitas tersebut terdapat diagonal 1 atau diagonal yang memiliki nilai 1, yaitu 1 pada baris pertama, 1 pada baris kedua, dan 1 pada baris ketiga. 1 pada baris pertama ini disebut pivot. Pivot di sini akan menjadi suatu titik acuan untuk menyelesaikan sebuah soal tersebut. Matriks persamaan linear tersebut akan diubah pivot-pivotnya sama halnya seperti matriks identitas yang memiliki 3 pivot yang bernilai 1, tentunya pada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Di dalam metode ini, kita menggunakan aturan OBE atau operasi bilangan elementer. Operasi bilangan elementer ini terdapat beberapa aturan, yaitu aturan pertama, perkalikan suatu baris, aturan kedua menukarkan suatu baris, dan aturan terakhir yaitu aturan ketiga menjumlahkan atau mengalihkan suatu baris ke barisan yang lain. Dari soal ini terdapat nilai X1, X2, dan X3, di mana X1, X2, dan X3 ini akan kita cari nilainya menggunakan metode Gauss-Jordan atau aturan OBE. Tuliskan juga nilai dari koefisien hasil soal tersebut agar kita nanti mempermudah menyelesaikan soalnya. Karena nantinya kita akan mengoperasikan koefisien ini menggunakan operasi bilangan. Karena nilai koefisien tersebut akan menjadi hasil dari penyelesaian operasi bilangan dari soal tersebut. Sekali lagi, ini koefisien bukan menjadi titik acuan untuk jadi nanti hasilnya, tetapi tetap saja kita akan menjadi titik acuannya yaitu di operasi bilangan matriks persamaan linear dengan menggunakan matriks identitas. Langsung saja kita ke penyelesaiannya, yaitu langkah pertama kita lihat pivot baris pertama pada matriks identitas tersebut. Terlihat pada baris pertama di matriks persamaan linear yaitu nilainya sudah 1, yang berarti sama dengan
matriks di identitas yang pivot pertama pada baris 1 yang bernilai 1. Maka dari itu kita langsung saja menyederhanakan nilai berikutnya, yaitu pada baris kedua yang bernilai min 1 merubahnya menjadi 0. Bagaimana min 1 merubah menjadi 0? Yaitu menggunakan operasi bilangan B2 ditambah B1. Mengapa menggunakan B2 ditambah B1? Karena langsung saja kita lihat buktiannya, yaitu B2 yang berarti baris kedua yang bernilai min 1, B1 atau baris 1 yang bernilai 1, maka min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi pada langkah pertama ini sudah membuktikan pada baris kedua yang hasilnya 0. Kemudian dilanjut ke langkah kedua. Karena kita sebelumnya sudah merubah dua baris ini pada matriks persamaan linier pada baris pertama yang bernilai 1 dan pada baris yang kedua yang bernilai 0. Tinggal kita merubah pada baris yang ketiga yang bernilai 3, merubahnya menjadi 0. Langkahnya masih sama ya seperti langkah pertama, yaitu mengoperasikan bilangan dengan operasi bilangan tersebut. Di sini pengoperasiannya berbeda ya, karena di sini kita mengubah nilai 3 menjadi nilai 0, yaitu B3 nilainya 3 dikurang 3 sama dengan 0 dikali B1 yaitu 1, jadi hasilnya 0. Oh iya, mohon maaf tadi di langkah pertama ada yang terlewat. Setelah pengoperasian baris pertama menggunakan operasi bilangan tersebut, dilanjut ke baris kedua yaitu min 2, 3, dan 1 menggunakan operasi bilangan B2 ditambah B1. Maka hasilnya menjadi min 1, 5, dan 9. Begitu juga dengan langkah yang kedua ini, yaitu baris yang keduanya min 7, 4, 10 dioperasikan menggunakan operasi bilangan B3 dikurang 3 dikali B1. Jadi hasilnya min 10, min 2, min 14. Kita sudah menyelesaikan baris pertama pada matriks persamaan linear. Sama halnya dengan matriks identitas. Pada baris pertama yaitu 1, baris kedua yaitu 0, dan baris yang ketiga yaitu 0. Maka dari itu pivot 1 sudah terselesaikan yang bernilai 1. Maka dilanjut ke pivot 2 yang berada di baris kedua, yaitu pada baris kedua di persamaan linear yang bernilai min 1. Maka min 1 ini harus dirubah menjadi 1. Bagaimana caranya? Yaitu mengoperasikan bilangan tersebut menggunakan operasi bilangan B2 dikali min 1. Kita langsung buktikan B2 yang bernilai baris 2 yaitu min 1 dikali min 1, hasilnya yaitu 1. Begitu juga dengan bilangan berikutnya yaitu 5, 9 dioperasikan dengan operasi bilangan B2 dikali min 1. Maka hasilnya menjadi min 5 dan min 9. Dilanjut ke langkah selanjutnya. Di sini kita sudah memiliki pivot yang kedua yaitu 1 pada baris yang kedua. Sama dengan matriks identitasnya. Selanjutnya kita mengubah pada baris 1 yaitu yang bernilai 1 menjadi 0. Agar nilai 1 ini bernilai 0, maka 1 ini dioperasikan dengan operasi bilangan B1 dikurang B2, yaitu B1 yang bernilai 1 dikurang B2 yang bernilai 1, maka hasilnya adalah 0. Sama halnya dengan langkah-langkah sebelumnya, maka 2 dan 8 pun dioperasikan menjadi hasilnya yaitu 7 dan 17. Selanjutnya kita mengubah min 10 pada baris ketiga menjadi 0. Maka menggunakan operasi bilangan ini, B3 ditambah 10 dikali B2. Mengapa B3 ditambah 10 dikali B2? Karena kita harus mendapatkan nilai 0 ini, sedangkan di sini 10. Tentu saja tidak bisa dicoret begitu saja. Maka kita operasikan terlebih dahulu, yaitu B3 sama dengan min 10 ditambah 10 dikali B2 sama dengan 1, dan hasilnya yaitu 0. Begitu juga dengan bilangan min 2, min 14, maka hasilnya min 52 dan min 104. Lihat di sini kita sudah mendapatkan dua persamaan dari matriks persamaan linear. Jadi hasilnya sama seperti matriks identitasnya, yaitu pada baris pertama nilainya 1,
pada baris kedua nilainya 0 dan pada baris ketiga nilainya 0. Pada kolom kedua yaitu baris pertama 0, baris kedua 1, baris ketiga 0. Akhirnya kita telah menyelesaikan dua pivot, yaitu pivot pertama pada baris 1 dan pivot kedua pada baris kedua. Selanjutnya kita cari nilai pivot yang ketiga, yaitu pada baris ketiga ini. Pivot ketiga pada baris ketiga di matriks persamaan linear menunjukkan di nilai min 52. Berarti min 52 ini harus dirubah menjadi nilainya harus 1, yaitu menggunakan operasi bilangan B3 dibagi min 52 agar min 52 ini hasilnya menjadi 1. Oke, kita langsung aja. Min 52 dibagi min 52 yaitu hasilnya 1. Di sini kita sudah mendapatkan diagonal yang bernilai 1. Maka pada matriks identitasnya ketiga pivot ini sudah terselesaikan. Selanjutnya kita akan mengubah nilai yang belum sama seperti matriks yang ada di matriks identitas ini. Maka yang belum sama yaitu yang bernilai 7 dan min 5 harus menjadi 0 dan 0. Di mana 7 ini jika dioperasikan dengan operasi bilangan B1 dikurang 7 dikali B3 sama dengan hasilnya 0. Begitu juga dengan nilai 17 jika dioperasikan dengan B1 dikurang 7 dikali B3 hasilnya adalah 3. Step terakhir yaitu merubah min 5 menjadi 0, yaitu dengan menggunakan operasi bilangan B2 ditambah 5 dikali B3, di mana B2 yaitu baris 2 min 5 ditambah 5 dikali B3 yaitu 1, hasilnya adalah 0. Karena berapapun nilainya jika dikalikan 0 maka hasilnya tetap 0. Begitu juga dengan min 9 langsung saja dioperasikan dengan operasi bilangan B2 ditambah 5 dikali B3, maka hasilnya menjadi 1. Sepertinya kita sudah menyelesaikan matriks persamaan linear ini menjadi matriks identitasnya. Kita fokuskan dulu kepada nilai yang saya lingkari dulu. Untuk yang kubu ini disingkirkan terlebih dahulu karena kita akan mengecek apakah diagonal 1 ini sudah benar-benar berubah terhadap matriks persamaan linearnya. Karena keduanya sudah sama memiliki diagonal 1, maka ini dinyatakan selesai. Karena ini sudah menjadi matriks identitas yang tadinya matriks persamaan linear dan sekarang sudah menjadi matriks identitas, sama seperti yang ini. Maka koefisien yang baris ini adalah hasil dari sebuah variabel X1, X2, dan X3. Jadi penyelesaian dari soal ini menghasilkan koefisien X1 3, X2 1, dan X3 2. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.